NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki sahabat. Dan di siang hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit Mandalika, di mana ada proses pengaspalan lagi untuk di area pit in yang menuju ke pit lane ya, di sebelah kiri tikungan yang ke-17 di sini. Dan pengaspalan sudah berlangsung. Kita lihat di sini ada finisher yang sedang melakukan pengaspalan. Kemudian kita juga melihat banyak sekali dump truck yang membawa material aspal panas yang akan dituangkan ke atas finisher, kemudian diratakan dan dipadatkan oleh pneumatic roller dan juga tandem roller. Dan kita akan maju ke sini sahabat, banyak sekali dump truck yang mengantri ya di area yang akan diaspal. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini ya, dan diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu subscribe, like, dan juga silahkan untuk share video ini. Dan bagi sahabat semua yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, dipastikan dulu untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Ini tunnel yang pertama sahabat, tunnel yang mempunyai panjang 65,57 meter dan lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara di sini adalah lahan yang akan dijadikan tempat parkir yang nantinya, dan sekarang sudah mulai hampir selesai untuk pengecoran lapis yang kedua ya, udah setengahnya lebih. Kemudian di samping kiri kita yang ada tenda tepatnya untuk pengecoran lapis yang kedua rupanya sudah selesai sahabat, dan sebentar lagi mungkin akan langsung dipasang untuk pedok modular ya. Sementara di sini kita lihat untuk pembangunan race control. Untuk pembangunan race control di sini untuk rangka atap bajanya sudah selesai sepertinya yang dipasang di sini. Kemudian juga untuk atapnya sudah dipasang, kita lihat, namun belum penuh semua ya. Namun untuk ke belakangnya ke sini apakah nanti akan dipasang lagi untuk atapnya atau tidak, atau mungkin hanya sudah seperti ini, dan kita akan terus melihatnya hari demi hari ya untuk pengerjaan di bagian area race control. Dan untuk pemasangan kaca, jendela, juga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya baik di lantai dasar maupun di lantai 1 sudah mulai dikerjakan. Dan inilah lahan parkir sahabat yang dibatasi atau disekat ya dengan drainase yang membentang panjang sepanjang yang dilakukan pengecoran. Sementara di sini masih dalam tahap proses pengerasan dan perataan juga pemadatan yang sama. Nantinya akan dilakukan pengecoran, dan pengecoran ini dilakukan dua lapis, lapis yang pertama dan juga lapis yang kedua. Lapis yang pertama tidak menggunakan besi sahabat, untuk lapis yang kedua menggunakan besi ya. Dan kita lihat di sini ada dump truck yang sedang mengantri untuk menumpahkan material urugan pilihan maupun yang mengangkut urugan yang dilakukan penggalian untuk dibuang keluar sirkuit, untuk kemudian akan diganti dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit. Dan inilah trek lurus sahabat sepanjang 700 meter, dimana nantinya untuk garis start ringgitnya juga garis finish nanti akan berada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Dan rupanya pengaspalan nanti akan sampai di sini sahabat. Dan kita lihat juga di sini sangat sibuk sekali untuk di bagian sisi kiri trek lurus sepanjang 700 meter ini. Kemudian di depan pun ada alat untuk pengikis lintasan ya. Sebelum dilakukan pengaspalan, diratakan dulu, dikikis dulu yang dianggap tidak sesuai
baik itu elevasinya maupun kepadatannya. Jadi langsung dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebelum dilakukan pengaspalan. Dan ini adalah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan sahabat dari 17 tikungan yang ada. Namun kita lihat di sini untuk area gravel sudah sangat rapih sekali, bahkan sudah menyentuh ke bibir run off ya. Walaupun di sini masih ada sedikit yang masih belum ditimbun karena bioteknya masih terlihat hitam. Dan ini tikungan yang kedua menuju tikungan yang selanjutnya. Sementara di bagian run off tikungan yang kedua di sini masih belum dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua dan ketiga ya. Dan kita lihat di sebelah kanan untuk pembuatan drainase juga masih terus dilakukan penyempurnaan. Untuk concrete barrier di sini di bagian inner line-nya di tikungan yang ketiga belum semuanya dipasang dengan rangka besi atau dengan kawatnya. Kemudian juga untuk area long lap penalti ini masih sepertinya masih belum dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga sama. Namun untuk penyambungan pengaspalan lapis yang pertama dari sini sudah dilakukan kemarin hingga mencapai ke tikungan yang ke-6, bahkan hampir mencapai ke tikungan yang ke-7. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, kemudian trek lurusnya 700 meter, dan juga mempunyai kelebaran main track 15 meter, sementara lebar outer dan inner line masing-masing 12 meter. Sementara kita akan berbelok ke arah kiri dulu sahabat di tikungan yang kelima di sini. Dan ini juga adalah merupakan gerbang masuk yang nantinya akan tersambung dengan jalan yang berada di luar sirkuit, baik jalan provinsi maupun jalan yang sedang dilakukan pembangunan sekarang, yaitu Bypass Mandalika yang langsung terhubung dengan bandara, dimana di sini sedang dilakukan pemugaran bukit ya. Dan sudah seperti ini hingga saat ini. Kemarin bukitnya cukup tinggi, namun sekarang hanya tinggal sedikit lagi untuk perataan di sini. Nantinya akan langsung dilakukan pemadatan dan seperti biasa dilakukan pengaspalan. Dan kita lihat di sini banyak sekali urugan pilihan yang sudah disimpan namun belum dilakukan penghamparan, perataan dan juga pemadatan. Baik, kita akan lanjut. Dan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian yang menyambungkan antara outer line dengan trek yang utama. Sementara ini tikungan yang ke-6, tikungan yang ke-7 di sini tidak ada pengerjaan, masih sama seperti hari-hari kemarin. Namun dari kejauhan kita lihat di ujung sana, tepatnya di tikungan yang ke-8, ada pengerjaan di bagian sisi kanan track lane atau main track ya. Dan sepertinya sama untuk persiapan pengaspalan, dimana masih dilakukan pemadatan dan juga perataan di bagian sisi kanan run off ya di sini. Nah, kita lihat di sisi kanan track lane maksudnya. Dan di depan ada juga lintasan yang menghubungkan antara main track dengan outer line dan juga inner line. Itu adalah difungsikan untuk jalur evakuasi ketika nanti ada di antara para rider yang mengalami jatuh dan memerlukan untuk evakuasi. Jadi jalur ini adalah jalur untuk mempercepat evakuasi. Dan kita lihat juga di sini untuk di sebelah kanan track lane ini masih akan dilakukan pengaspalan sama sahabat seperti yang ada di kiri di sini. Dan ini pun masih belum dilakukan pengaspalan. Namun kita lihat di sini untuk area gravelnya sudah cukup mulus sekali. Walaupun di bagian outer lainnya untuk concrete barriernya masih belum dilakukan pemasangan besi dan juga dengan kawatnya. Dan mungkin dianggap untuk pemasangan besi dan kawatnya itu tidak cukup rumit dan tidak cukup memakan waktu yang lama ya. Jadi sekarang difokuskan untuk trek dulu, baik run off maupun long lap penalti, apalagi trek yang utama. Sehingga ketika nanti sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga, sudah beres semuanya, baik di track lane. Kalau track lane kita sudah mengetahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan dan selesai, lapis ke-1, lapis kedua dan juga lapis ketiga.
Namun di bagian area run off-nya atau di bagian outer dan inner line masih belum sempurna semua dilakukan pengaspalan. Apalagi di tikungan yang ke-13 di inner line masih belum tersambung. Dan seperti inilah suasana di tikungan yang ke-10 dan juga di tikungan yang ke-11 sahabat, dimana tidak ada pengerjaan di sini. Namun kalau kita perhatikan di sini sudah cukup mulus, sudah cukup halus, sudah cukup rapi ya. Di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan untuk sirkuit Mandalika ini ada tikungan yang berdekatan dengan bibir pantai, yaitu tikungan yang ada di depan kita yang sedang kita lihat, yaitu tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Perlu diketahui sahabat, bagi sahabat yang memang belum mengetahui dan memerlukan informasi ya tentang waktu yang dibutuhkan pembangunan sirkuit Mandalika hingga saat ini sudah mencapai hampir 2 tahun. Karena dilakukan pembangunan awalnya dulu tanggal 1 Oktober tahun 2019 di hari Selasa. Sekarang sudah tanggal 22 hari Sabtu bulan Agustus tahun 2021. Silahkan sahabat hitung saja sudah berapa puluh bulan memakan waktu untuk pengerjaan sirkuit hingga mencapai seperti yang kita lihat ini. Dan ini tikungan yang ke-12 sahabat, masih sama tidak ada pengerjaan di sini. Namun kita lihat di depan sana di sebelah kanan, tepatnya di bagian inner line, masih sedang dilakukan persiapan untuk pengaspalan ya. Rupanya di sini masih pemadatan dan juga perataan. Kita lihat di sini ada grader, kemudian juga ada vibrating roller, ada dump truck yang mengangkut material urgan pilihan di sini, baik yang sedang melakukan penggalian untuk penanaman pipa-pipa optik maupun pipa-pipa drainase yang akan ditanam atau ditimbun di bagian tikungan yang ke-13, tepatnya di bagian inner line di sini. Kita lihat ya, di samping kiri dan di samping kanan ada pipa yang berwarna hitam, itu nanti akan ditimbun di area sini. Kemudian kita juga di sini untuk gravelnya masih belum sempurna selesai semua karena masih ada biotek yang berwarna hitam yang masih belum dilakukan penimbunan. Dan ini tikungan yang ke-14 ada juga jalur evakuasi yang dibuat di sini yang menghubungkan antara outer line dengan run off. Dan kita akan mencoba untuk terus terbang menuju ke tikungan yang ke-15. Sementara di sini untuk area curb-nya sudah dibuat, namun sepertinya belum selesai semua. Dan untuk run off di tikungan yang ke-15 di sini sudah dilakukan pengaspalan kemarin sore ya. Sama-sama kita kemarin memantau proses pengaspalan di sini, dan inilah tikungan yang ke-15, 16 dan juga tikungan yang ke-17. Seperti inilah suasana di sirkuit Mandalika untuk hari ini sahabat, dan demikianlah video yang bisa saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan. Kekurangan, kelebihan, kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik di dalam isi narasi maupun cara penyampaiannya yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pintu maaf mohon dibukakan untuk saya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di nanti video sore. Kita akan melihat capaian progres pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.